Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan garis bilangan, selang, jenis selang, sifat urutan pada bilangan real. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu garis bilangan. Setiap bilangan real pasti mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut garis bilangan real. Nah, ini adalah bentuk dari garis bilangan real. 0, kemudian kita gerak satu satuan ya ke kanan berarti 1. Kemudian 2 satuan ke kanan berarti 2. Kemudian kalau 0 gerak 2 satuan ke kiri berarti negatif 2. Itu kedudukannya ya. Oke ya, teman-teman, seperti itulah garis bilangan real. Sekali lagi, kedudukan pada suatu garis bilangan. Berikutnya adalah selang. Selang pengertiannya adalah himpunan bagian dari garis bilangan. Jadi bagian dari garis bilangan itu disebut sebagai selang. Contoh, negatif 1 kemudian sampai 1. Nah, ini disebut sebagai selang. Ya, karena ya bagian ini merupakan himpunan bagian ya dari garis bilangan ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke jenis-jenis selang. Penulisannya secara himpunan, selang, kemudian grafik. Yang pertama, X di mana X kurang dari A. Maka dapat kita tulis bentuk selangnya adalah seperti ini. A, kemudian di sini sebelah kirinya adalah negatif tak hingga. A ini adalah batas atas ya, kemudian batas bawahnya tidak ada. Kemudian di sini menggunakan kurung biasa karena tidak ada sama dengan. Dalam bentuk grafik, titiknya itu kosong, kemudian geraknya ke kiri karena kurang dari A. Kosong karena apa? Karena nilainya tidak boleh mencapai A itu sendiri. Maka di sini lingkarannya adalah kosong. Kemudian yang kedua, X di mana X kurang dari sama dengan A. Batas atasnya tetap A, tapi boleh dicapai oleh nilai tersebut. Maka di sini gunakan kurungnya adalah kurung siku. Batas bawahnya tidak ada ya. Maka dituliskan negatif tak hingga. Kemudian kurungnya kurung biasa. Kalau kita gambarkan dengan grafik, berarti titiknya itu penuh ya teman-teman. Ini menandakan nilai A-nya boleh tercapai. Artinya boleh meraih nilai A di sini ya. Kemudian berikutnya, X di mana X kurang dari B lebih besar daripada A. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Kalau kita ubah ke dalam bentuk selang, nah bentuknya adalah seperti ini. Yang sebelah kiri adalah batas bawah, sebelah kanan adalah batas atas. Kemudian kurungnya kurung biasa karena di sini tidak ada sama dengan. Oke, kalau kita ubah ke dalam bentuk grafik, nah bentuknya adalah seperti ini ya. Lingkaran untuk A dan B-nya itu adalah kosong. Oke, berikutnya adalah X di mana X kurang dari atau sama dengan B, lebih dari atau sama dengan A. Sekarang sudah ada sama dengannya, maka bentuk selangnya menggunakan kurung siku. Batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Kalau kita ubah ke dalam bentuk grafik, maka lingkaran di titik A dan B-nya itu adalah penuh. Ya, seperti ini ya. Berikutnya, X di mana X lebih besar daripada B. Maka hanya ada batas bawah, batas atasnya tidak ada. Maka di sini B, tak hingga. Kemudian menggunakan kurung biasa karena tidak ada sama dengan. Kalau kita buat grafiknya, maka arahnya adalah ke kanan dari titik B. Kemudian titik B-nya itu kosong ya. Berikutnya X di mana X lebih dari sama dengan B. Maka bentuk selangnya adalah siku, kemudian batas atasnya tak hingga, bentuk selangnya adalah biasa. Kalau kita buat grafiknya, ya titik B-nya itu penuh, ya, menandakan boleh tercapai, kemudian arahnya adalah ke kanan.
Kemudian yang terakhir, X di mana X anggota bilangan real. Berarti di sini batas bawah tidak ada, batas atas juga tidak ada ya. Di sini tinggal ditambahkan ya, kurang teman-teman. Negatif tak hingga ya. Berarti di sini arahnya adalah atau bentuk grafiknya adalah seperti ini ya. Ke kanan dan ke kiri karena tidak ada batas bawah dan batas atasnya. Oke ya, teman-teman. Berikutnya kita akan bahas sifat urutan. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kedepannya jelas ada beberapa yang digunakan. Yang pertama sifatnya adalah trikotomi. Artinya, jika X dan Y adalah bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari 3 bentuk ini, yaitu X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Contoh, misalkan teman-teman ambil X-nya 4, Y-nya 7. Maka berlaku yang mana? Yang ini ya, X kurang dari Y. 4 kurang dari 7. Kalau teman-teman mengambil X-nya 2, kemudian Y-nya juga 2, maka yang berlaku yang mana? Yang ini, X sama dengan Y. Kalau teman-teman mengambil X-nya 8, kemudian Y-nya 0, mana yang berlaku? Yang ini ya. Bilangan yang pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua. X lebih besar daripada Y. Kemudian sifat yang kedua, ketransitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X akan kurang dari Z. Contoh, misalkan X-nya 4, Y-nya 7, kemudian Z-nya adalah 9. Jelas 4 kurang dari 7, kemudian 7 kurang dari 9. Maka dapat kita simpulkan ya 4 kurang dari 9. Berikutnya penambahan. Jika X kurang dari Y, maka X tambah Z akan kurang dari Y tambah Z. Contoh, misalkan X-nya 4, Y-nya 7, sedangkan Z-nya adalah 9. Dari awal kita sudah dapat menyimpulkan 4 kurang dari 7. Sekarang kita akan tambahkan dengan 9. 4 ditambah 9, 13. Kemudian 7 ditambah 9, 16. Maka dapat disimpulkan 4 tambah 9 kurang dari 7 tambah 9. Kemudian perkalian. Misalkan Z bilangan positif dan X kurang dari Y. Maka X kali Z akan kurang dari Y kali Z. Kemudian misalkan Z bilangan negatif dan X kurang dari Z, maka X kali Z lebih besar daripada Y kali Z. Nah, ini terjadi perubahan tanda ya teman-teman kalau dikalikan dengan bilangan negatif. Ini juga berlaku untuk pembagian. Karena sebenarnya pembagian itu adalah perkalian dengan pecahan. Ya. Oke, contoh. Misalkan kita punya X-nya 4, Y-nya 7, dan Z-nya 9. Z-nya positif. Kalau kita kalikan, maka tidak terjadi perubahan ya. Yang sebelah kiri akan lebih kecil daripada sebelah kanan yang seperti ini ya. Bandingkan dengan kalau Z-nya itu negatif 9. Yang tadinya 4 kurang dari 7, kedua ruas dikalikan dengan negatif 9, maka akan menghasilkan seperti ini. Negatif 36 dibandingkan dengan negatif 63. Mana yang lebih besar? Ya jelas negatif 36. Maka tandanya akan berubah nih teman-teman. Ya. Yang tadinya 4 kurang dari 7 dikalikan dengan negatif 9. Maka hasilnya negatif 36 lebih besar daripada negatif 67. Nah ini yang perlu teman-teman ingat ya nanti untuk materi selanjutnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.